prihatin melihat anak-anak tumbuh tanpa pengawasan dan bimbingan, Bribka Irfansyah, anggota Polri yang bertugas di Polda Sumatera Utara ini, tergerak untuk mendirikan pesantren gratis bagi anak yatim dan duafa. Pesantren Darul Tahfiz Asyairun yang terletak di Jalan Perjuangan Desa Kelambir 5, Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang ini sedikitnya telah menampung belasan santri yang berasal dari berbagai daerah. Di sini, anak-anak dibina dan dibekali dengan ilmu agama. Mereka dibimbing untuk bersalawat, mengaji, dan juga sholat berjamaah. Seluruh biaya operasional pesantren ditanggung oleh Irfan sendiri. Baginya, pesantren ini merupakan ladang amal sekaligus sarana yang menyelamatkan generasi muda dari salah pergaulan. Dari pesantren ini, Irfan berharap anak yatim yang tidak mampu serta duafa tetap dapat merasakan pendidikan sama seperti anak-anak lainnya. Tidak hanya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, polisi yang satu ini juga memperhatikan pendidikan agama, khususnya bagi anak-anak di Kota Medan. Ia mendirikan sebuah pesantren gratis untuk menjadi tempat belajar agama anak-anak yatim dan duafa. Langsung saja kita sapa bersama pemirsa, ada Bribka Irfan. Assalamualaikum Bang Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Salam sehat ya. Bang Irfan sudah berapa lama mengabdikan diri di jajaran Polri? Alhamdulillah wa syukurillah, saya udah jalan 18 tahun berdinas di institusi Polri. Ya, dan memang ini cita-cita dari kecil mau jadi seorang polisi? Benar sekali, sejak awal dari SD, karena ruang lingkup keluarga saya itu seperti ayah saya, kakak saya, abang saya itu semua di kemiliteran. Jadi memang sudah dari cita-cita sejak SD, saya ingin menjadi anggota Polri, Mbak. Wah, Masya Allah, akhirnya kesampaian juga ya. Alhamdulillah, saat ini bertugas di bidang apa, Bang Irfan? Di bidang hukum Polda Sumut. Pastinya iya, sudah lebih kurang 2 tahunan. 2 tahun di bidang hukum. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin di bidang yang lain ya? Iya, sebelumnya itu secara garis besar saya 2003 sampai 2005 itu di Polrestabes Medan. Kemudian dari 2005 sampai sekarang itu di Polda Sumatera Utara membidangin banyak. Yang pertama itu di Seprika Polda, kemudian di bidang hukum, bidang humas Polda Sumut, kemudian di kriminal khusus, kriminal umum, dan terakhir di bidang hukum. Sampai sekarang, jadi sudah totalnya 18 tahun mengabdi. Iya, 18 tahun, alhamdulillah. Menjadi polisi ya, menjadi pengayom masyarakat. Bang Irfan, mengapa terpikir untuk membangun pesantren gitu untuk anak-anak yatim dan duafa? Secara kan seorang polisi itu kan tugasnya banyak sekali, tanggung jawabnya banyak sekali. Saya lihat dengan 2019-nya perdana mulainya masa pandemi COVID-19, saya lihat anak-anak makin nggak tahu arahnya kemana ya, semenjak adanya kita sama-sama lihat sendiri, semenjak adanya belajar di rumah. Setelah itu ya mereka bisa, selain belajar itu banyak kegiatan yang nggak tentu arah pastinya. Jadi saya sangat yakin dan percaya dengan pesantren yang saya buat ini, yang mondok di rumah saya, insya Allah bisa membantu mereka, terkhusus apabila keluarga ataupun sahabat yang tidak mempunyai biaya, tidak mempunyai orang tua, gak apa-apa dimasukkan ke pesantren Asyairun. Demikian, Mbak. Iya. Nah, salah seorang anak yang
Bang Irfan temui itu jadi anak ya, anak angkat ya sekarang. Iya, seperti anak sendiri aja. Seperti gitu. anak sendiri, dan pasti Iya. sayang sekali dengan anak ini, yaitu Ridho ya. Iya, Ini betul. ada kisah yang cukup dramatis begitu ya, kalau saya bilang. Boleh dibagi ke kita dan pemirsa, Boleh. Bang Irfan, bagaimana ketemu sama Ridho pada saat itu? Nah, pastinya Ridho ini mempunyai ibu yang mana bapaknya sudah meninggal, tapi persis saya tidak tahu tahun berapa. Iya. Jadi tinggal berdua bersama ibunya, dan ibu tersebut menyuruh Ridho ini siang hari bermain kepada teman-temannya. Setelah itu Ridho pulang ke rumah kontrakannya dan rumahnya tergembok dan ada tas ransel di depan pintu rumahnya, dan ibunya nggak tahu sampai sekarang kemana. Iya, jadi tas tersebut isinya baju Ridho semua. Dulu namanya bukan Ridho ya, nama yang bersangkutan itu Excel Valentinos. Lalu diganti menjadi Muhammad Ilham Ridho Syah, artinya ya Muhammad kita tahu sendiri ya. Nah, nama Muhammad Rasul Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ilham itu dari kakak saya ya, maksudnya abang saya yang polisi juga, beliau menyarankan ditambah ilhamnya karena itu ilham. Nah, pastinya rahmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ridho, atas ridhonya lah memang beliau bisa bergabung dengan pesantren Asyairun. Kalau syahnya diambil dari nama ujung nama saya. Karena 3 anak saya ya tambah 1 4 ya. Itu semuanya ujungnya ada syah. Ada syahnya. Iya, ngikut nama Masya ayahnya. Allah. Dan sekarang Ridho di pesantren. Alhamdulillah di pesantren ya. Bang Irfan mendirikan pesantren, namanya adalah Darul Tahfiz Asyairun. Nah, kabarnya nama pesantren ini diambil dari nama almarhum ayahnya Bang Irfan sendiri. Benar sekali, Memanda. Itu hal apa yang menginspirasi Abang dari seorang ayah, dari sosok ayah? Jadi yang pasti saya mujakaroh ya, maksudnya musyawarah dengan teman-teman saya. Syairun itu pemberi, pengasih, tanpa pamrih pastinya. Pas kebetulan sekali saya mencari nama tersebut berarti bagus. Ada juga yang mengatakan secara kamus bahasa Arabnya. Arabnya yang pertama tadi itu kamus bahasa Indonesia ya, syairun. Yang kedua ini bahasa Arabnya syair, penyair, pencipta. Ya. Jadi nama asli mendiang ayah saya itu Sairun, ditambahlah menjadi Syairun. Pastinya ya semua anak ya senang melihat atau apa ya, mengagungkan, istilahnya yang lebih tepat bahasanya itu senang untuk membahagiakan kepada orang tua kita, apalagi orang tua kita sudah tidak ada. Pastinya amal jariah untuk ayah saya yang mana nanti ya mudah-mudahan insya Allah diletakkan di surganya. Amin. Iya. Nah, sudah berapa banyak santri yang belajar di pesantren ini, Bang Irfan? Untuk yang saat ini mondok di pesantren itu lebih kurang ada sekitar 6 orang untuk yang mondok. Jadi mungkin tanggal 6 Ahad ya jatuhnya hari Minggu itu ada tambah 7 orang lagi dari Kabupaten Dairi, dibawa rekan saya ada Ustadz Abdul Aziz. Berarti dari luar kota Medan juga boleh? Boleh Mbak. Dari provinsi lain pun boleh. Insya Allah nanti untuk pembiayaan perjalanannya kita berikan. Ditanggung juga. Gratis. Masya Allah. Baik Bang Irfan, ditahan dulu, kita masih punya segmen selanjutnya. Baik pemirsa, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, kita saksikan dulu tayangan berikut ini.
Meski belum lama berdiri, namun pesantren Darul Tahfiz Asyairun berusaha memberikan pendidikan terbaik bagi para santrinya. Ya, pesantren ini bekerja sama dengan Babkah Sika, yakni Badan Pembinaan Qori Qoriah, Hafiz Hafizah, dan Seni Kaligrafi Al-Quran Sumatera Utara untuk menunjang aktivitas belajar di pesantren ini. Selaku pendiri, Irfan tetap mengupayakan pendidikan terbaik meskipun para santrinya tidak dikutip biaya sedikit pun. Namun, pengembangan kegiatan santri juga masih akan terus dilakukan. Rencananya pesantren ini akan menyediakan fasilitas belajar berkuda, belajar ilmu bela diri, dan juga pengetahuan umum serta bahasa Inggris. Pesantren ini nantinya diharapkan dapat mencetak santri-santri unggul yang dapat membawa generasi muda melangkah ke arah yang lebih baik lagi. Bang Irfan, apa saja kegiatan para santri di pesantren Asyairun tadi di masa pandemi seperti ini? Pasti tentunya lebih ketat ya dengan menerapkan prokes. Baik, benar Mbak. Sedikit saya jelaskan, kegiatan para santri saat ini pastinya tahfiz Quran, itu sudah pasti ya. Kemudian dakwah dan mujakarah Islam, itu untuk kegiatan yang inti. Dan untuk kegiatan ekstranya, jadi di pondok di pesantren Asyairun ini kan punya luas lahan itu 3.200 meter persegi, 8 rantai dan sudah bertembok. Jadi di situ nanti kita adakan bersama sahabat saya, Ustadz Surya dan istri saya juga, itu anak-anak diberikan pembelajaran bagaimana caranya berkebun. Jadi di sini Mbak Manda, kita semua terlibat dan dilibatkan serta melibatkan diri kalau saya pribadi. Nah, basic saya selain Polri, saya juga insya Allah bisa menguasai ya hanya 20% ya multimedia. Jadi pada saat kegiatan kosong itu saya berikan pembelajaran sama anak-anak santri itu berupa multimedia, terdiri dari Premiere, After Effects, Pro Show, Photoshop. Itu saya dosennya untuk mereka. Luar biasa. Jadi kalau istri saya itu bagian berkebun, kalau yang lain berupa kegiatan olahraga, saat ini yang udah terlaksana seperti lapangan badminton, kemudian bela diri, kemudian memanah, itu alhamdulillah sudah terlaksana dan sudah berjalan, Mbak. Luar biasa. Iya. Nah, mendirikan pesantren gratis di areal yang tadi sangat luas ya, jadi bisa macam-macam kegiatannya, ada berkebun dan lain sebagainya. Ini sumber pembiayaan untuk operasional pesantren sendiri, Bang Irfan, ada kendala nggak? Kalau saya lihat nggak ada kendala ini. Alhamdulillah, wa syukurillah. Jadi itu saya dari awal ya, saya dirikan pesantren Asyairun. Saat ini juga dibantu dengan istri dan dibantu dengan keluarga. Yang pastinya lebih jelasnya itu rahmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Mbak Manda, kalau saya berpikir sehat walafiat, mumpung bisa bermanfaat bagi anak-anak kita ataupun sama siapapun ya, lebih bagus harta yang saya dapatkan, yang saya terima, itu semua saya hanya perantara, ya saya berikan kepada mereka yang membutuhkan. Nah, jadi kalau untuk yang lain-lain seperti saya punya keluarga, alhamdulillah sahabat masih mensupport saya hingga detik ini. Iya. Kabarnya seluruh gaji sebagai polisi juga ikut didonasikan untuk anak-anak pesantren. Benar Istri sekali. nggak ngeluh? Alhamdulillah kalau untuk kurang tidak, kalau untuk cukup. Dan saya mendapat istri itu memang luar biasa karakternya, karena setiap
yang namanya menjadi istri prajurit itu siap yang pertama ditempatkan di mana saja dan siap mengikuti segala peraturan yang sudah ditetapkan. Jadi kalau istri saya itu memandang mungkin dengan pangkat saya sekarang ini pastinya gajinya kecil, tapi yang jelas kita sudah nikmat, kita yang jelas tidak kufur nikmat. Nah, mungkin beda dengan pimpinan-pimpinan saya. Artinya istri saya itu tidak pernah ngeluh meskipun gaji saya ikut donasikan kepada pesantren Asyairun. Karena kami di sana itu sifatnya Bamanda makan bersama. Jadi saya banyak diajari dengan sahabat saya Ustadz Surya, makan berjamaah itu jauh lebih indah. Jadi saya tahunya hanya jamaah itu sholat. Nah ternyata makan juga ada. Sampai-sampai Ustadz Surya itu pernah menceritakan kepada saya apabila ada keluarga yang agak susah menjadi sakinah mawaddah warahmah, artinya di tengah-tengah keluarga bertikai, mungkin berkelahi, mulut dan lain-lain yang namanya keluarga. Jadi sumber untuk menyatukan kembali itu ya makan berjamaah. Karena pada umumnya mungkin kalau yang kedua belah pihak, saya dengan istri bentrok dalam segi apapun, contoh ribut dengan istri, mungkin pada saat itu pemikiran-pemikiran yang nggak baik berupa katakanlah yang baru ngetop saat ini racun apa tuh namanya, sianida, itu untuk kopi ya. Mungkin si istri itu berpikir untuk meracuni suami sehingga pada saat suaminya ngajak makan berjamaah itu nggak mungkin terjadi. Karena kan racunnya itu kan sudah berpikir nih kalau saya ikut makan saya juga ikut meninggal ini. Si istri mungkin hatinya berkata seperti itu, sebaliknya suaminya juga seperti itu. Jadi kalau yang namanya kita makan berjamaah itu jauh lebih banyak menguntungkan, pada intinya itu menciptakan suasana damai. Begitu, Kamanda. Ya, boleh dong kita makan berjamaah nanti dengan kru ya. Boleh sekali, boleh. Pesantren gitu ya. Iya. Baik Bang Irfan, kita masih punya segmen terakhir, kita jeda dulu sejenak. Pemirsa, apa pendapat masyarakat tentang sosok Bribka Irfan? Kita dengarkan dalam tayangan berikut. Pak Irfan sosok yang sangat humble dia, dan personil ini mempunyai talenta kepada hal-hal yang berhubungan dengan IT. Jadi talenta yang bersangkutan bagus di dalam kerja di sini. Harapan saya kepada Irfan, jadikan hal ini betul-betul menjadi ladang ibadah dan bisa menjadi contoh kepada anggota yang lain. Terus berjuang Irfan, insya Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi langkah Irfan di dalam menjadikan pesantren ini untuk masyarakat miskin dan kaum duafa. Pada Pak Irfan, kiranya dapat bekerja secara ikhlas, karena ini memang modalnya ikhlas. Kalau sudah ikhlas, insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Kami juga berharap tidak jenuh, tidak bosan, tidak capek, dan tidak merasa bahwa ini pekerjaan. Karena ini bahagian dari ibadah dan bahagian dari ekspresi kita. Memang untuk agama, ibu saya itu sangat ketat sekali untuk belajar agama, mengaji, dan alhamdulillah memang ketika menjadi polisi juga beliau tetap eksis, dan memang kadangkala ya pada saat bertugas juga beliau selalu komit untuk bagaimana agama ini tetap ditegakkan. Harapan saya kepada adik saya Irfan Shah, walaupun beliau sekarang sudah memimpin salah satu Darul Tahfiz Al-Quran Asyairun, tetapi sebagai anggota Polri adalah tugas yang paling utama. Karena dari polisilah kita bisa hidup dan bisa menikmati kehidupan ini, dan saya berharap tetap ingat bahwa menjadi polisi paling utama dan didukung dengan kegiatan kemasyarakatan yang tidak juga
kita tinggalkan. Siapa yang mengajar di pesantren, Bang? Saat ini yang mengajar di pesantren pastinya Ustadz Surya. Jadi Ustadz Surya dengan satu lagi ada Ustadz Rizky dan ada juga Ustadz Abdul Aziz, begitu Mbak. Jadi memang khusus ilmunya, fokusnya untuk ilmu agama, bekal anak-anak ini ya. Benar. Apa harapan Bang Irfan untuk pesantren ini nantinya? Wah banyak ya Mbak ya. Kalau harapan kepengennya anak-anak ini menjadi ulama besar. Apabila anak-anak ini mungkin memang keluaran dari pesantren Asyairun menjadi pengusaha, tapi ya pengennya kita dasarnya itu yang agamanya nomor 1. Itu harapan sangat besar sekali Mbak. Baik, Bang Irfan sampai kapan sih mau berbuat seperti ini? Nah, Sudah jadi anggota Polri, jadi guru ini multimedia juga di pesantren, ngasuh jadi bapak juga untuk anak yatim dan duafa. benar. Dan ini untuk apa sih semua ini? Nah, pastinya semuanya karena Allah Ta'ala. Kalau untuk dunia, saya hingga detik ini mencari popularitas itu sudah cukup. Pastinya bukan berarti kepengen untuk mencari dunia lagi, memelihara mereka, merawat mereka, mengasihi mereka. Untuk amal jariah terutama ayah saya, Asyairun. Jadi kalau saya memang niatnya ini apa adanya, bukan ada apanya. Oke. Begitu Mbak. Nah, Bang Irfan tadi bilang tidak untuk popularitas begitu ya. Benar. Ini dilakukan apa adanya begitu. Ya, terserah orang mau nilai apa, bukan ada apanya. Iya. Berarti ada ya yang yang komentarnya negatif. Itu biasa. Namanya kita mau maju, namanya kita mau benar-benar istiqomah di jalan Allah. Pastinya cobaan itu selalu datang. Tapi saya yakin dan percaya Allah tidak akan memberikan beban yang sangat berlebihan kepada saya. Baik, luar biasa ya pemirsa. Terima kasih banyak sudah Terima meluangkan kasih. waktu untuk Selasar Budi. Saya Jazakallah belajar khair. satu hal yang sangat berharga hari ini dari seorang anggota Polri seperti Abang. Sukses dunia akhirat ya Bang ya. Amin ya rabbal alamin Mbak Manda. Ya pemirsa, dari sosok abdi negeri yang satu ini, kita dapat mengambil banyak sekali inspirasi. Selain bertugas untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, Bribka Irfan juga menginspirasi untuk membekali generasi muda dengan pengetahuan agama, agar kelak generasi ini tumbuh dengan budi baik yang dapat memajukan bangsa ini. Mari jadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain. Pemirsa, tetap jaga kesehatan Anda dengan mematuhi protokol kesehatan. Saya Rahma Mandasari pamit. Jangan lupa saksikan Selasar Budi episode selanjutnya. Sampai jumpa.